Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dera Fatia Nadine dengan nomor pokok mahasiswa 202191142 dari kelas D, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Jasmani Universitas Siliwangi. Visi Universitas Siliwangi menjadi perguruan tinggi yang tangguh dalam menyelenggarakan Tridharma perguruan tinggi untuk menghasilkan lulusan unggul yang berwawasan kebangsaan dan berjiwa wirausaha di tingkat nasional tahun 2022. Misi Universitas Siliwangi. Yang pertama, menyelenggarakan pendidikan untuk menghasilkan lulusan yang berwawasan kebangsaan dan berjiwa wirausaha. Yang kedua, melaksanakan penelitian untuk menghasilkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni yang bermanfaat bagi masyarakat. Yang ketiga, melaksanakan pengabdian pada masyarakat sebagai wahana untuk mengimplementasikan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni hasil proses pendidikan dan penelitian bagi kesejahteraan masyarakat. Yang keempat, melaksanakan kerjasama yang produktif, bermanfaat, dan berkelanjutan dengan lembaga di tingkat lokal, nasional, dan internasional. Tujuan Universitas Siliwangi. Yang pertama, menghasilkan lulusan yang memiliki pengetahuan, keterampilan, dan wawasan kebangsaan serta kewirausahaan dalam bidang keilmuan masing-masing. Yang kedua, menghasilkan teknologi unggulan yang handal sesuai kebutuhan masyarakat. Yang ketiga, menghasilkan produk unggulan untuk kegiatan pengabdian kepada masyarakat. Dan yang keempat, terciptanya jaringan kerjasama dengan berbagai pihak untuk meningkatkan mutu Tridharma perguruan tinggi. Visi jurusan pendidikan jasmani menjadi jurusan yang tangguh di bidang pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan dalam menghasilkan lulusan unggul berwawasan kebangsaan dan berjiwa wirausaha di tingkat nasional tahun 2022. Misi jurusan pendidikan jasmani yang pertama, menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran berkualitas untuk menghasilkan lulusan unggul berwawasan kebangsaan serta berjiwa wirausaha dalam bidang pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan. Yang kedua, menyelenggarakan penelitian dan pengembangan di bidang pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan untuk menghasilkan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sesuai dengan perkembangan zaman dan kebutuhan serta masyarakat. Yang ketiga, menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat di bidang pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan dalam mengimplementasikan ilmu pengetahuan dan teknologi hasil pendidikan dan penelitian yang disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat. Yang keempat, menyelenggarakan kerjasama yang produktif, bermanfaat, dan berkelanjutan dengan instansi dan lembaga terkait di bidang pendidikan jasmani dan olahraga kesehatan. Tujuan jurusan pendidikan jasmani. Yang pertama, menghasilkan lulusan yang memiliki pengetahuan, keterampilan, dan berwawasan kebangsaan serta berjiwa kewirausahaan dalam bidang pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan. Yang kedua, menghasilkan ilmu pengetahuan dan teknologi unggulan dalam bidang pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan sesuai dengan kebutuhan stakeholder dan masyarakat. Yang ketiga, menginternalisasikan produk-produk iptek yang tepat guna dalam bidang pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Yang keempat, menciptakan jaringan kerjasama yang luas dalam meningkatkan kualitas, kuantitas, dan kebermanfaatan jurusan dalam melaksanakan Tridharma perguruan tinggi di bidang pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan. Di sini saya akan menjelaskan tentang manfaat renang dan sejarah renang. Renang akhirnya menjadi salah satu cabang olahraga pada abad ke-19 di London, Inggris. Bukti arkeologis dan lainnya menunjukkan renang telah dipraktekkan sejak 2500 sebelum Masehi di Mesir dan setelah itu di peradaban Asyur, Yunani, dan Romawi. Sebelum pembentukan FINA, Olimpiade mencangkup beberapa acara yang tidak biasa. Pada tahun 1900 misalnya, ketika
ketika acara renang Olimpiade diadakan di Sungai Seine di Prancis, lomba lari rintangan 200 meter melibatkan memanjat tiang dan barisan perahu dan berenang di bawahnya. Keanehan tersebut hilang ketika FINA mengambil alih. Di bawah peraturan FINA, baik untuk Olimpiade dan kompetensi dunia lainnya, panjang lomba semakin diukur dalam meter. Banyak negara pernah mendominasi Olimpiade dan kompetensi dunia, termasuk Hungaria, Denmark, Australia, Jerman, Prancis, Inggris, Kanada, Jepang, dan Amerika Serikat. Umumnya, olahraga renang sebelum kemerdekaan kita hanya dilakukan oleh orang kulit putih dengan teknik canggih, bahwa Indonesia adalah satu-satunya bangsa sungai atau danau tanpa teknik yang tepat. Namun, perkembangan renang pada zaman masyarakat Jepang berpeluang lebih besar untuk menjajah. Setelah penjelasan dari sejarah renang di dunia, ada juga penjelasan sejarah renang di Indonesia, yaitu pada Maret tahun 1951 setelah membentuk PBSI atau Persatuan Renang Seluruh Indonesia di Jakarta yang diketuai pertamanya oleh Profesor Dr. Purwo Sudarmo. Renang maju pesat diterima menjadi anggota Polri PBSI atau Persatuan Olahraga Republik Indonesia yang kemudian diubah menjadi KOI atau Komite Olimpiade Indonesia. PBSI diterima pada tahun 1952 menjadi anggota FINA dan IOC pada Olimpiade Helsinki pada tahun 1952 di Indonesia telah mengirimkan sebuah perenang. Seiring waktu, organisasi renang nasional didirikan. Inisiatornya adalah Purwo Sudarmo. Ia mendirikan PRSI atau Persatuan Renang Seluruh Indonesia pada 21 Maret 1952 dengan tujuan membawahi organisasi-organisasi di bawahnya dan para atlet. PRSI memiliki peran untuk membina dan memilih atlet baik di tingkat daerah maupun nasional. Tak hanya itu, PRSI juga memberikan pelatihan bagi wasit dan juri untuk meningkatkan kualitas dalam sebuah kompetensi. Tahun 1959, PBSI merubah menjadi PRSI atau Persatuan Pusat Seluruh Indonesia dan berkembang hingga saat ini. Selain berkembangnya renang di Indonesia hingga saat ini, ada beberapa manfaat juga bagi tubuh. Yang pertama, yaitu sebagai sumber kebugaran. Pasalnya, renang ini membuat detak jantung Anda naik sehingga membantu membangun kebugaran kardio, membakar kalori, dan meningkatkan daya tahan tubuh. Yang kedua, membangunkan kekuatan otot. Berenang membantu Anda mengembangkan otot stabil yang sering terlewatkan. Yang ketiga, membuat otot rileks. Berenang merupakan aktivitas yang ideal untuk melatih otot kaku dan nyeri sendi, serta meregangkan dan menguatkan tubuh. Yang keempat, ada mengurangi stres. Berenang memicu perasaan positif ke dalam tubuh Anda yang dapat meningkatkan suasana hati. Berenang telah terbukti mengurangi stres dalam ketegangan. Berenang juga merupakan latihan meditasi, pengulangan gerakan dan pernapasan yang dapat membantu Anda lebih rileks dan terhindar dari gangguan psikis. Yang selanjutnya itu baik untuk otak. Berenang telah terbukti meningkatkan aliran darah ke otak yang menghasilkan lebih banyak oksigen. Itu berarti Anda akan mengalami lebih banyak kewaspadaan yang mana memori dan fungsi kognitif bekerja lebih baik. Yang terakhir ada mempercepat pertumbuhan. Anak-anak yang belajar berenang di usia muda telah terbukti lebih cepat mengalami pertumbuhan dibanding pertumbuhan anak-anak pada umumnya. Selain perkembangan fisik lebih cepat, anak-anak yang hobi berenang juga dapat meningkatkan keterampilan visual motorik mereka. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada kekurangan. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.